Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, pagi ini kami percaya kami yang ada di tempat ini, kami gak kebetulan ada di tempat ini. Bahkan posisi kami duduk sudah Tuhan tentukan. Kami percaya pagi ini kami semua akan menerima sesuatu dari Tuhan yang spesial. Kami percaya kami akan pulang dengan keadaan yang gak sama. Kami percaya kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang berbeban berat Tuhan angkat beban kami. Kami yang mengalami jalan buntu, hari ini Tuhan adakan breakthrough. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami untuk ketemu sama Tuhan. Kami berdoa untuk waktu-waktu ke depan. Kiranya Tuhan urapi hati kami, pendengaran kami agar kami bisa menerima setiap pesan-pesan Tuhan. Dan lebih dari segalanya, kami mau kami berbuah dan buah kami bisa memberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami yang siap mendengarkan firman Tuhan dan yang mengucap syukur. Sama-sama kami mau katakan, amin. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman. Shalom. Udah cukup lama saya nggak kesini, tapi puji Tuhan, saya ngelihat tempat ini terus mengalami pemeliharaan Tuhan ya. Saudara itu saya lihat sangat dipelihara Tuhan loh. Ya. Dan saya mengucap syukur buat kesempatan yang diberikan oleh tim pengembalaan, Bu Ati khususnya, dan tiap kali kesini saya selalu berdoa sama Tuhan, ada something yang bisa saya share dari kehidupan saya, yang bisa memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudara semua, dan seperti biasa juga kalau saya mempersiapkan khotbah atau sharing, terlebih dahulu tuh khotbah itu memberkati saya duluan ya. Karena saya selalu minta sama Tuhan, apa nih yang baru yang Tuhan mau sharing buat jemaat Tuhan. Dan saya juga mungkin sebenarnya bukan pengkhotbah Bapak Ibu ya. Saya senang sharing aja ya. Saya bukan pendeta sepenuh waktu, tapi saya percaya saya sepenuh hati melayani Tuhan ya. Saya masih bekerja di marketplace, saya masih punya perusahaan, saya masih melakukan bisnis, dan saya aktif juga di pelayanan marketplace, tempat yang Tuhan spesial lah buat saya bentuk dan bangun ulang. Sehingga saudara bisa ngelihat saya sampai hari ini, itu semua karena memang kemurahan Tuhan di dalam sektor marketplace buat saya. Oke, so hari ini saya mau sharing satu tema yang very close in my heart. Saya kasih judul, kalau boleh saya kasih judul, temanya adalah New Season. Ini kita masuk di bulan Desember, pasti Bapak Ibu suasananya sudah Christmas ya. Suasananya udah Natal dan Tahun Baru gitu ya. Berapa 2 minggu lagi, mungkin gak terasa, atau 3 minggu lagi gak terasa kita udah di penghujung tahun. Dan saya masih ingat gitu ya, tahun ini khususnya, saya masih ingat banget ada di tanggal 1 Januari 2025. Hari itu masih fresh di ingatan saya. Doa apa hari itu juga saya masih ingat. Ya, Tuhan saya mau tahun ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau. Tuhan saya mau, Tuhan kalau boleh tahun 2025 itu begini. Ya, namanya juga doa ya, punya target gitu ya. Kita ada milestone baru gitu ya. Dan gak kerasa ini udah Desember 2025. Nggak tahu buat saudara, tapi buat saya nih tahun ini tuh cepet banget. Ya. Udah Natal lagi gitu ya. Apalagi kalau di gereja kami di OCC, saya masih dipercaya Tuhan untuk melayani sebagai wakil gembala di Citos, CK4 juga, wakilnya Pastor Darana. Kita kan kalau panitia Natal kan udah rapatnya dari bulan, Marco masih pernah tuh jadi panitia Natal CK4, pusing ya. Nah persiapannya udah 2 bulan, 3 bulan sebelum Natal gitu. Jadi buat kita yang mempersiapkan Natal tuh, waduh Natal lebih cepat lagi ya akhir tahun ya. Karena September gitu, udah mulai, Oktober udah mulai gitu ya. So, dari perenungan saya Bapak Ibu bahwa sebenarnya 1 tahun itu nggak lama-lama amat gitu ya. Saya tuh berdoa, Tuhan berikan saya kepekaan untuk apa sih yang Tuhan mau kerjakan buat saya di musim yang baru, buat saya supaya
saya mengalami breakthrough demi breakthrough di setiap season yang Tuhan izinin untuk saya laluin. Nah, hari ini saya mau cerita soal new season atau musim baru buat Bapak Ibu. Saya udah kirim presentasinya ya, ada ya. Oke, new season, musim baru, saya berharap atau mungkin Bapak Ibu ada yang Tuhan mau bawa dalam transisi musim baru. Masuk ke tahun yang baru, ada musim yang baru, ada new season, ya. Ada komunitas atau ada pekerjaan atau ada situasi baru yang Tuhan mau saudara masuk ke dalamnya. Dan banyak kita yang di dalam musim yang baru yang Tuhan berikan, kita suka nggak sadar. Ini Tuhan lagi mau bawa ke musim baru, jadi kita persiapannya biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa aja dan nanti musim itu lewat, musim itu adalah satu periode waktu yang ada kesempatan di mana harusnya saudara lakukan sesuatu, tapi kalau saudara nggak lakukan, musim itu lewat. Dan kalau musim itu lewat, maka saudara bukannya kita nggak ngomong berdosa nggak berdosa ya, tapi kita ngomong sayang sekali potensial yang harusnya Tuhan bisa lakukan lebih banyak buat saudara di musim itu, tapi and then you miss it. Ya. So, hari ini saya teringat sama satu ayat yang sangat klasik. Ya. Bapak Ibu Saudara pasti tahu ayat ini dari kecil sampai sekarang juga mungkin tahu ya. Tapi saya mau ajak kita bedah sama-sama ayat ini. It's a very classic Bible verse. Saya ambil dari Mazmur 1 ayat 1-3 ya. Mungkin sebagian udah hafal di luar kepala ya. Oke, so kita baca sama-sama ya. Oke, bersuara kita lakukan sama-sama. Mazmur 1 ayat 1-3, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Puji Tuhan saudara, kita aminkan ayat ini. Dan it's a classical verse, ayat yang sangat klasik, tapi saya mau tanya ini, berapa banyak dari Bapak Ibu yang merasa saudara menghidupi ayat ini hari ke hari? Lebih spesifik lagi, ini ayatnya sangat spesifik. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat ini ngomongnya apa saja yang diperbuatnya berhasil, enggak. Apa aja yang kalau rencananya bagus berhasil. Apa aja yang kalau modalnya ada berhasil. Apa aja yang kalau partnernya si A, si B berhasil. Enggak ya. Ini ngomongnya apa saja yang dibuatnya berhasil. Coba saya mau tahu berapa banyak saudara yang mau berbuat apa saja berhasil. Berapa banyak? Semua mau ya. Berbuat apa aja berhasil. Oke. Tapi pertanyaannya, ada kan yang gak berhasil? Ada kan? Ada kan yang gagal kan? Ya. Dan apalagi saudara? Yang ayat 3, ia seperti pohon ditanam di aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Siapa yang rindu setiap musimnya, setiap periodenya hasilin buah? Boleh angkat tangan? Oke. Tapi ada gak yang gak menghasilkan buah? Ada. Ini yang hari ini kita mau bedah sama sharing sama-sama. Supaya saudara masuk di musim yang baru, saudara gak miss. Jadi bilang sama kiri kanannya saudara, sekarang jangan miss. Bilang ke kiri kanan saudara, jangan miss. Jangan miss, jangan sampai miss. Sayang waktunya. Oke? So, ada 3 aspek yang saya mau share sama saudara. Yang saya kasih garis, saya kasih tanda tebel gitu ya teksnya ya. Ada 3 aspek yang ayat ini, Mazmur Daud,
mention atau singgung. Ya. Nomor satu adalah aspek berjalan. Ya, tadi ada di ayat yang kita baca, berbahagialah orang yang tidak berjalan. Ya, jadi bayangkan saudara, Tuhan peduli dengan cara saudara dan saya berjalan. Nasihatnya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara tahu orang fasik? Ya, orang fasik, orang yang tahu kebenaran tapi memilih nggak hidup di dalam kebenaran. Itu namanya fasik. Ya. Dan buat Tuhan, dengan siapa kita berjalan, itu penting. Oke. Mazmur 1 ayat 3 ngomong, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, ada satu tokoh di Alkitab. One of my favorite character. Ya. Namanya Om Ishak. Tahu semua ya? Om Ishak ya. Saya mau kita ke cerita Om Ishak. Ya. Ada satu ayat yang saya ambil dari NLT. Ya. Bunyinya gini. NLT Genesis 22 ayat 26. Kalau saudara punya Bible online apps. Dia ngomong gini. Abandoning that one, Isaac move on and dug another well. This time there was no dispute over it. So Isaac named the place Rehoboth, which means open space. For he said, at last the Lord has created enough space for us to prosper in this land. Nanti saudara baca di rumah, gak ada waktunya buat saya bedah hari ini. Tapi Kejadian 22 menggambarkan cerita bagaimana terjadinya kelaparan hebat di tanah tempat Ishak ada, yang adanya lokasinya di Gerar. Ya. So di Gerar saat itu terjadi kelaparan yang luar biasa hebat. Kelaparan yang sama yang terjadi di zaman papanya Abraham. Ya, terjadi tuh di Gerar. Ya. Dan saat itu Ishak dengan logikanya, dia yang paling masuk akal buat Ishak adalah bawa keluarganya pindah lokasi. Kemana? Yang paling dekat dengan Gerar dan yang paling masuk akal namanya kota Mesir. Mesir located berdekatan dengan Gerar, dan Mesir saat itu sangat berkelimpahan. Kenapa? Di saat tempat lain ada kekeringan dan kelaparan, maka di Mesir ada yang namanya Sungai Nil. Sungai Nil itu sangat luar biasa. Kaya banget. Dan saat itu Mesir adalah lambang dari 3 hal. Nomor pertama, tempat paling aman secara logika karena adanya Sungai Nil. Itu adalah Mesir. Nomor 2, Mesir melambangkan tempat yang kaya akan kehidupan karena pusat dari ekonomi saat itu. Dan yang ketiga, Mesir melambangkan tempat di mana moralitas dipertanyakan karena bangsa Mesir saat itu bukan bangsa yang takut akan Tuhan. Oke. Ini yang ketiga yang harus jadi highlight. Makanya di Kejadian 22, kalau nanti saudara baca di rumah ayatnya, Tuhan bilang ke Ishak, jangan engkau pergi ke Mesir. Tinggal di tanah ini. Tinggal di tempat lagi kelaparan ini. Tinggal di tempat yang lagi kering kerontang ini. Tinggal aja. Jangan pergi ke Mesir. Ini melawan insting dari siapapun kita yang jadi kepala keluarga di sini, betul? Ya. Saudara tahu nih perusahaan mau bangkrut. Saudara tahu ini tempat udah nggak lagi, lokasi rumah ini udah nggak menguntungkan. Logik ini saudara tahu nih gereja lesu banget. Ya, logikanya apa? Pindah. Pernah di posisi itu ya. Ya, logikanya pindah, tapi saudara berdoa, and Tuhan ngomong, no, stay. Kadang-kadang saudara, ya,
Tuhan lihat loh alternatif yang kita udah punya di hati. Bahwa di balik semua pertimbangan kita, Dia tahu kita akan akan baru mulai mempertimbangkan untuk berjalan sama orang fasik. Dan Dia cegah. Dan itu yang terjadi dengan Ishak. Sampai di sini semua bisa ikutin? Ya? Saya nggak tahu berapa lama saya punya waktu. 40 menit? 60? 30? Waduh. Mesti cepat nih saya. Ya? So, masih yang sekali lagi tempat di mana lambang secara logika Ishak harusnya bisa pergi. Tapi Tuhan cegah Ishak karena Tuhan lihat di situ ada orang fasik yang bisa merubah apa yang Ishak harusnya terima di musim itu bisa gagal karena adanya pengaruh orang-orang Mesir di kehidupan Ishak. Next, aspek kedua yang saya mau bahas di ayat Mazmur 1 sampai 3 tadi. Tadi Tuhan bilang, Mazmur bilang tidak berjalan ya menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, aspek berdiri. Ya. Dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri itu apa? Ya, ada 3 hal yang saya cari persamaannya. Kapan momen kita berdiri? Ya, bukan kayak saya lagi khotbah gini ya. Tapi kita berdiri itu ada 3 hal yang saya perhatikan. Kita berdiri waktu kita lagi menunggu. Kita berdiri waktu kita lagi mencari. Dan kita berdiri waktu kita lagi mengamati, observe. Jadi ada 3 aspek di mana saudara dan saya biasa aja kita berdiri nih. Antara kita waiting, antara kita mencari looking, atau kita mengamati. Di sini aktivitas yang paling sering untuk kita posisinya berdiri. Dan tadi Mazmur 1 ayat 1 bilang, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Oke, so saudara gini, musim kita berdiri itu musim yang paling menantang. Kenapa? Karena di situ saudara masuk ke dalam masa penantian, masa pencarian, masa menunggu. Masa saudara harus dipaksa mengamati. Ya. Dan tadi Alkitabnya bilang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kenapa saudara? Ada perbedaannya. Orang yang berdiri ya dan orang berdosa berdiri itu berbeda. Ya. Orang berdosa, orang gak kenal Tuhan, waktu dia berdiri, waktu dia menunggu, waktu dia mengamati, waktu dia mencari, ya, ada jejak kehancuran yang ditinggalkan. Ya. Bukan sulap, bukan sihir. Saudara perhatikan. Ya. Saya pernah nunggu, saudara. Nungguin dokter ya, anak saya pernah demam gitu sakit ya, saya pernah nunggu dokter ya, praktek jam 4 ya. Saya datang ngambil nomor urut ya, saya dapat nomor 3. Praktek dokter jam 4 menurut jadwal. Jadi di atas saya ada 2 nama lagi ya, yang udah duluan datang dari saya. Saya datang jam 4, dia mungkin datang jam 4 kurang berarti tuh. Ya, hebat tuh 2 ibu tuh. Itu dokter, terlambat. Baru nongol jam 6. Di rumah sakit. Enak gak nunggu? 2 jam. Di dokter. Anak lagi rewel kan, demam ya. Wah nangis dia. Wah udah kita beliin apa juga kayak. Waktu itu anak saya masih umur 4-5 tahun lah ya. Jadi juga kan gak betah ya di rumah sakit ya. Ya,
kita udah kasih minuman, permen apa, wow udah kacau walau gitu ya. Istri saya kan juga bawaannya kan emosian tuh kalau udah ngelihat anak tuh begitu ya. Waduh susah gitu, dokter gak datang-datang gitu ya. Tapi kita tunggu aja. We wait. Saudara tahu yang dilakukan dua ibu di atas saya? Dia ngamuk, dia berdiri, dia tiap setengah jam udah jam 5, tiap 15 menit dia datang ke tempat meja suster, dia gebrak-gebrak tuh meja. Woi, mana dokternya? Teleponin dong, gimana sih? Kok puasa udah jam segini, jam 4, gak datang juga, ini udah jam 5 nih, wow kacau. Kita yang ngeliatnya kan juga jadi, ke bawah-bawah emosi juga ya. Kalau ngeliat orang kayak gitu ya. Yang semua bilang gini saudara, datang dokternya. Tapi dokternya mungkin juga udah dikasih tahu gitu ya sama susternya. Dok nih, dua ibu-ibu ngamuk-ngamuk nih. Jadi datangnya juga udah dengan mood yang gak enak gitu ya. Ya mungkin dia mengalami satu emergency juga. Entah mobilnya bermasalah, entah dia juga anaknya sakit. Kita gak ada yang tahu nih. Ya kenapa dia terlambat ya. But kenyataannya, ya saya sama istri kita nunggu aja. Nunggu, ya layaknya orang civilized saja nunggu. Tapi dua ibu ini di atas saya, dia maki-maki, dia gebrak-gebrak meja. Saudara, saya sama dua ibu di atas itu sama-sama nunggu kita ya. Tapi apa perbedaannya? Behavior kita waktu menunggu, menentukan outcome. Kelakuan kita waktu nunggu, menentukan hasil. Saya inget banget ya, itu dokter ngelayanin tuh dua ibu itu gak nyampe 5 menit. Anak lo mungkin nih saya bayangin gitu kan ya ikut di dalam gitu ya. Saya mungkin ngebayangin anak lo sakit apa nih, udah ini antibiotik nih udah pergi lo sana lo, udah. Mungkin gitu kali ya. Sedangkan saya sama istri saya bisa hampir setengah jam. Kita di dalam, dokternya, anak saya, oh kenapa ini? Ya kan, aduh ini kenapa ibu, ini gini bu ya, ini mesti makannya sih begini gitu ya. Saya bilang, ini udah hampir setengah jam gitu di dalam nih. Ya extra blessing lah ya, bisa nanya-nanya ya, walaupun di belakang kita jadi nunggu gitu kan. Tapi maksudnya outcomes-nya berbeda. Ya. Jadi saya mau bilang sama bapak ibu, kita boleh sama-sama nunggu. Ya. Tapi behavior kita waktu nunggu, Tuhan perhitungkan. Dan orang, saya ulangin lagi, orang berdosa, orang gak kenal Tuhan, yang menunggu, dia akan tinggalkan banyak jejak kepahitan, kehancuran, kiri kanan, sakit hati, pahit sini, pahit sana. Ya, kenapa? Di musim menunggu, mencari, dan mengamati, siapa yang saudara harusnya pandang? Yesus, Tuhan. Tapi kalau saudara nggak pandang Yesus, cuman pandang keadaan, ya, makanya Mazmur bilang, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Maksudnya, jangan kelakuannya, waktu lagi nunggu, waktu lagi nyari, waktu lagi mengamati, jangan kelakuannya kayak orang berdosa. Oke? The season of waiting, gak enak. Ada ayat 1 Yesaya 40 ayat 31. Ngomong gini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena mereka tahu yang mereka nantikan itu siapa. They know who is they're waiting for. Tuhan. Dan mereka tahu Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Tuhan itu gak pernah kalah. So, saya ulangin. Cara sikap kita nunggu, mencari dan mengamati. Penting di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Mazmur berkata, jangan berdiri
di jalan orang berdosa. Dan hasilnya apa saudara? Ishak. Kita kembali lagi ke tokoh kita Ishak. Dia taat sama Tuhan. Dia gak pergi ke Mesir. Dia stay di Gerar. Dan kalau saudara baca itu ayat ya, Kejadian 26 nanti ya. Ada ayat yang ngomong, ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, di tanah yang famine, di tanah yang gak subur, di tanah yang kelaparan. Ya, dan Alkitab bilang, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Berkat Tuhan, kelimpahan dari Tuhan. Enggak lihat kondisi perusahaanmu, enggak lihat kondisi lingkunganmu, enggak lihat kondisi lingkunganmu. Dia enggak butuh faktor X. Ini berkat yang supernatural saudara. Di tengah kelaparan, kiri kanan tetangga, semua tanaman mati. Ishak 100 kali lipat. Modalnya apa? Modalnya dia taat sama Tuhan. Ya. Dan Alkitab bilang di tahun itu juga ia mendapat 100 kali lipat. Bukan di besok itu juga loh. Bukan di minggu depan loh. Tetap Ishak harus mengalami waktu menunggu. Hasil taburannya untuk bertumbuh. Dan waktu dia lagi nabur, dia dihina orang mungkin. Waktu dia lagi bekerja gitu ya, Sak, lu gila Sak. Lu gak lihat kiri kanan lu nih lagi musim apa? Ya, lu gak lihat nih lagi kelaparan. Masa lu nabur Sak? Buang-buang modal lu. Ya, ngapain Sak? Ya, ini lagi musim kelaparan. Ngapain kita? Tapi Ishak pandang Tuhan. Dia ingat janji Tuhan. Dan tahun itu juga dia nabur 100 kali lipat. Amin. Secara cepat saya mau bahas aspek terakhir. Aspek tadi di Mazmur 1-3. Aspek duduk. Ya. Tadi ayatnya masih ingat ya? Dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Saya percaya di sini tidak ada pencemooh. Amin. Saya yakin ini bukan kumpulan pencemooh di sini. Ya. Saudara tahu duduk relevan dengan aktivitas apa? Saya ulas duduk erat kaitannya atau sering kita lakukan ketika kita melakukan 3 aktivitas ini. Waktu kita lagi rehat, kita duduk. Waktu kita lagi berkomunitas, kita duduk. Waktu kita lagi membangun relasi, hubungan, kita duduk. Amin. Dan duduk artinya kita encouraging satu sama lain. Ya. Kita menguatkan satu sama lain. Ya. Duduk rehat mungkin kita di posisi Ishak setelah menabur 100 kali. Maka Ishak wajar kalau dia duduk. Ya. Dia tabur dan taburannya dia nikmatin. Wajar kalau saya bilang Ishak rehat. Duduk. Tapi ingat, Mazmur tadi mengingatkan cara kita berjalan, cara kita berdiri, tapi juga cara kita duduk. Diperingatkan oleh Mazmur, jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Kenapa? Pencemooh ini kerjaannya saudara, ya, adalah scrolling untuk menghina orang lain. Enggak, bukan scrolling. Ya. Maksud saya itu, ya mungkin bagian dari scrolling juga ya. Untuk, ya begini doang. Ya, ini mah payah, gue juga bisa begini. Ya ini mah gue dulu nih. Gak sadar saudara itu bagian dari mencemooh. Ya. Jangan hakimi orang lain, jangan nilai orang lain berdasarkan musim yang dia sedang berada. Saudara sama saya, musim kita berbeda.
Saya nggak bisa komentar musim saudara. Kenapa? It's not my season. Itu bukan musim saya. Saya nggak bisa, kamu salah, kamu harusnya begini. Ya. Kasih masukan boleh, tapi bukan mencemooh. Apa bedanya? Mencemooh adalah komentar meledek tanpa solusi, tanpa kasih masukan yang membangun. Kalau saudara nggak bisa kasih komentar yang membangun, better jangan. Boleh kritik, boleh, tapi kasih masukan. Ya. Saya ada banyak banget saudara, ya, jemaat Tuhan gitu datang ke saya, WA, telepon, Pak, saya harus bayar kos-kosan Pak. Kalau nggak saya diusir Pak. Saudara, kadang-kadang kalau terima begitu nggak gampang ya, hamba Tuhan ya. Saya selalu doa nih sama istri ini, kalau ada kejadian kayak begitu. Ya. Banyak orang saudara, langsung, kamu cara hidupnya gimana sih? Sampai nggak disiplin banget, sampai nggak bisa bayar kos-kosan. Kamu gimana sih? Kamu apain tuh duit kamu? Kamu apa? Ya. Bisa nggak begitu? Bisa, banyak gitu, banyak, nggak di sini. Sini nggak ada. Ya. Tapi saya kenal di ujung Berung sana mah banyak. Ya. Saya komitmen sama istri, kalau Roh Kudus gerakan, sebelum saya tanya soal kenapanya dulu. Ya, kalau itu soal rumah, soal makan, soal sakit, saya tolong dulu. Saya tolong dulu di angka yang saya bisa, yang Tuhan kasih. Setelah selesai, beres dulu nih, makannya beres ya. Saudara, kalau orang datang ke saudara kelaparan, ya jangan didoain saudara. Ya, tolong beli nasi Padang. Ya, dia butuh didoain, tapi lebih dari didoainnya dia butuh nasi Padang juga. Ya, saudara, kalau orang datang saudara nggak makan 3 hari, please jangan disuruh pulang dengan doa ya. Ya. Minimal kasih Indomie telur. Ya. Oke. Tapi boleh kita nasihatin, tapi kita kasih masukan. Kenapa? Kita bukan kumpulan pencemooh. Amin. Kita bukan kumpulan pencemooh, saudara. Kita membangun komunitas ya. Saya ingat saudara, 2012 saya bangkrut total. Habis. Saya beli Pampers. Nggak punya uang buat anak saya. Siapa yang saya hubungin? Ketua Komsel. Ketua Kul. Saya pinjem duit. Berapa? 350.000. Sampai ketua Komsel saya bingung. Karena saya pengusaha waktu itu. Ya, punya mobil Fortuner terbaru. Maksudnya 350 juta. Enggak, 350.000. Yang bener lu. Enggak 350 juta aja sekalian. Enggak 350.000 buat beli Pampers anak gua. Yang bener lu. Enggak ada. Bener enggak ada. Tapi hebatnya, enggak banyak tanya. Dia transfer. Bukan soal nilai, saudara. Tapi momen itu sampai hari ini, saya nggak pernah lupa. Di musim itu, saya ingat orang ini. Sampai hari ini, saya nggak lupa. Waktu musim saya berganti, perbuatannya dia 350.000-nya, nggak bisa diganti pakai duit. Saya bisa ganti hari ini 3 juta. Nggak pernah bisa gantiin apa yang dia lakukan. Waktu saya butuh. Dan duduk, rehat, berkomunitas, membangun relasi hubungan. Simple saudara ya. Kita udah mau selesai, mungkin saya bisa minta pemain keyboard, pemain musik. Anda sedang diminta sama Alkitab, pemazmur. Ini ngomongin soal unity Bapak Ibu. Ini ngomongin soal unity. Ya. Pemazmur lagi bicara soal, bilang kiri kanannya, unity. Saudara tahu unity? Ya, ada ayat berikutnya. Yohanes 17 ayat 21 ngomong gini. Supaya
mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ayat ini saudara baca nanti di rumah lagi karena panjang, Yohanes 17. Ini ayat, Yesus udah mau disalibkan ya. Dia udah tahu nih momennya. Dan dia doa. Ini doanya. Dan di ayat tepat ayat ke-21 ini adalah 3 kali Yesus ngomong, Tuhan jadikan mereka satu. Jadikan mereka unity. Seperti you and I. Saudara, ini yang ngomong, ini Tuhan. Ini Allah semesta nih yang ngomong, yang bicara soal jadilah terang. Jadi. Jadi matahari, jadi enggak 2 kali ngomong. One time loh. Terang jadi terang. Matahari jadi matahari. Bulan penerangnya jadi seketika. Tapi buat unity. Berapa kali Yesus mesti berdoa? 3 kali. Dan sampai dia naik ke sorga. Dia lihat gak unity? Sama murid-muridnya. Kenapa? Unity butuh keputusan 2 belah pihak. Unity butuh 2 orang sepakat. Dia dengan maha kuasanya tidak bisa paksa saya dan Marco untuk unity. Tidak bisa. Saya harus sepakat. Dan Tuhan sampai hari ini dia lagi waiting. Dia lihat umat Tuhan, unity. Saudara, saya nggak ada waktu. Saya ngomong orang Kristen udah unity belum? Kira-kira anak Tuhan sudah unity? Jumlah denominasi Kristen ada berapa, saudara? Nah, data Bimas Kristen terakhir lebih dari 200. Kenapa? Ya, saudara kita yang denominasinya berapa? 2. Tapi orang Kristen 200. Kenapa? Lu perjamuan enggak gereja lu? Perjamuan berapa kali? Sebulan sekali. Oh, gue tiap minggu. Beda, pisah. Lu gereja lu tepuk tangan enggak? Tepuk tangan. Gua enggak, maaf. Beda, pisah. Lu persembahan lu berapa kali lu? Gue 3 kali. Gue sekali doang. Beda, pisah. Lu masuk gereja kaki kiri, kaki kanan. Gue kaki kanan. Lu kaki kiri. Maaf, kita enggak sama. Pisah. Saudara tahu cikal bakal denominasi kita sampai ratusan? Sudahlah, nggak usah ngomong pengajaran lah, nanti tambah dosa kita. Ya. Emang dasarnya aja sulit unity, Pak. Cari alasan. Ya. Angkat kaki, lama-lama lu angkat kaki kiri, lu angkat kaki. Gue di gereja nggak angkat kaki, gue angkat tangan. Ya pisah deh. Saudara mau musim saudara penuh dengan buah. Saudara mau musim saudara apa aja yang diperbuat berhasil. Pay attention. Dengan siapa saudara jalan. Bagaimana sikap saudara waktu saudara menantikan. Dan bagaimana saudara membangun komunitas dalam unity. Itu maksudnya Mazmur tadi. Amin saudara. Saya nggak bisa berpanjang-panjang, nanti nggak cukup tuh waktunya. Tapi mari kita bangkit berdiri, saudara. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
di sorga, hamba berdoa, hamba berhenti berbicara, tapi hamba berdoa kalau Roh Kudus-Mu akan bekerja di masing-masing kami. Hamba percaya Roh-Mu akan bekerja dan kami akan mengalami breakthrough. Kami percaya, kami tahu kami harus berjalan dengan siapa. Kami tahu bagaimana kami harus menunggu Tuhan. Dan kami tahu bagaimana kami rehat, membangun komunitas dan menguatkan satu sama lain. Hamba berdoa Tuhan pagi hari ini, kiranya firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan akan mengerjakan kehendak Tuhan sampai dengan tuntas. Hamba berdoa Tuhan, buat jemaat Tuhan hari-hari ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan mujizat Tuhan, yang membutuhkan breakthrough di musim ini. Hamba berdoa Tuhan, kiranya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari ini. Dan kami percaya mujizat, kesaksian akan kami dengar dari setiap jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, kiranya hari ini firman itu bisa dimeteraikan dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan. Yang diberkati boleh katakan amin.